Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Hadis. Saya di sini untuk memenuhi tugas safar hadis. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih sendiri berasal dari kata as-sahih yang artinya sehat atau tanpa cacat. Jadi, pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis sahih, hadis yang muttasil atau bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit, kuat daya ingatan, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan, syadz dan cacat, dan tidak berilat. Ciri-ciri hadis sahih. Menurut Imam Syafi'i, Bukhari, dan Muslim, yang menjadi ciri-ciri dari hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur terpercaya, baik pengamalan agamanya, dan sempurna ingatan dan hafalannya. 2. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. 3. Rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. 4. Para perawi harus terdiri dari orang yang dikenal sikat dalam arti adil dan dhabit. Syarat hadis sahih. Adapun syarat hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya bersifat adil. 3. Perawinya bersifat dhabit. 4. Tidak syadz. 5. Tidak berilat. Pembagian hadis sahih. Pembagian hadis sahih ada dua, hadis sahih lidzati dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih lidzati, syarat-syarat 5 atau benar-benar telah terbukti adanya, bukan dia itu terputus tapi sahih dalam hakikat masalahnya, karena bolehnya salah dan hilaf bagi orang kepercayaan. Hadis sahih li ghairihi, hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis tersebut. 5 syarat hadis sahih tersebut, baik seluruhan atau sebagian, bukanlah berarti sama sekali dusta, mengingat masalah bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah. Hadis dhaif. Berikut perbedaan hadis sahih, dhaif, dan hasan. Hadis dhaif adalah merupakan hadis yang tidak memuat, menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Untuk lebih mengenali hadis dhaif yang banyak bertebaran, berikut ini adalah beberapa macam hadis dhaif beserta ciri-cirinya. 1. Hadis dhaif karena gugur rawinya. Maksudnya adalah hadis ini tidak memiliki satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada di dalamnya. Hadis dhaif jenis ini terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni 1. Hadis mursal, hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. 2. Hadis munqati, hadis yang gugur 1-2 orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. 3. Hadis mu'dal, hadis yang gugur 2 rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. 4. Hadis mu'allaq, hadis yang gugur 1 rawi atau lebih dari awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi. Maksudnya adalah hadis menjadi dhaif karena rawi bisa saja adalah seseorang pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah. Adapun contoh dari hadis dhaif jenis ini adalah sebagai berikut. 1. Hadis maudhu, hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. 2. Hadis matru', hadis matru' atau hadis matruh, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pernah dituduh berdusta, baik berkenaan dengan hadis ataupun mengenai urusan lain, atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya. 3. Hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan melayani perawi yang kuat. 4. Hadis mu'allal, hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan ilat yang menjatuhkan itu terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. 6. Hadis mudraj, hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian
dari hadis itu. 6. Hadis maklub. Terdapat pemutarbalikan pada matanya ataupun pada nama rawi dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad dan untuk matan yang lain. 7. Hadis syadz. Hadis yang dipercaya tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya. Hadis hasan. Hadis hasan berasal dari kata al-jamal yaitu indah. Berikut ini adalah beberapa pengertian hadis hasan menurut para ulama. Menurut Al-Katabi, hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi-rawi sanadnya dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis dan yang diterima kebanyakan ulama dan yang dipakai oleh umumnya fuqaha. Menurut Tirmidzi, semua hadis yang diriwayatkan di mana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta serta tidak ada syadz kejanggalan dan tidak diriwayatkan selain jalan seperti demikian, maka dia menurut kami adalah hadis hasan. Menurut Ibnu Hajar, hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedzabitannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz jenggal, maka dia adalah hadis sahih lidzatihi. Lalu ringan kedzabitannya, maka dia adalah hadis hasan lidzatihi. Macam-macam hadis hasan. Hadis lidzati ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. 2. Hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis tersebut pada dasar adalah hadis dhaif, akan tetapi karena adanya sanad atau matan yang lain menguatkan syahid atau mutabi, maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.